Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya coba untuk mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan topik PT Astra International Globalization versus Regionalization Strategy. Pertama kita bahas terkait dengan reframing dilema strategis yang dialami oleh Astra International, efisiensi global atau regional resilience. Konteks pasca pandemi, model supply chain tradisional yang berfokus pada efisiensi biaya kini menghadapi risiko besar. Ini yang dihadapi oleh Astra International dengan data yang tercantum di sini menjelaskan 65% ketergantungan komponen berasal dari wilayah Asia Timur. 25% kenaikan lead time mengganggu ritme produksi otomotif. 18% peningkatan jejak karbon akibat rute logistik yang panjang. Solusi yang ditawarkan adalah dengan solusi triple A supply chain oleh Lee. Hal ini menurut saya sangat relevan dengan case yang dihadapi oleh Astra International. Yang pertama terkait dengan agility, adaptability, serta alignment. Kemudian terkait dengan analisis strategi nearshoring, apakah ini cocok untuk Astra International? Kita lihat dari versi definisi. Nearshoring adalah memindahkan kapasitas produksi lebih dekat ke pasar, utama untuk menurunkan risiko dan responsivitas. Nearshoring bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan langkah strategis untuk mendekatkan produksi ke pasar akhir guna meningkatkan ketahanan. Urgensinya bagi Astra International adalah yang pertama, optimasi trade-off antara biaya dan risiko di era VUCA. VUCA ini volatility, uncertainty, complexity, serta ambiguity. Ini adalah ibaratnya era ketidakpastian akibat salah satunya adalah akibat pasca pandemi. Yang kedua, urgensinya adalah pengurangan risk exposure terhadap gangguan geopolitik dan port congestion. Ketika kita semakin mendekatkan ke pasar, tentu akan memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan pasar itu sendiri. Dengan berkaca dari situasi geopolitik saat ini, tentu akan berpengaruh terhadap sistem supply chain yang ada, dan itu juga tidak bentuk kepentingan terhadap Astra International. Sehingga nearshoring ini urgensinya cukup strategis. Kemudian meningkatkan struktural resilience. Selanjutnya meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar. Itu seperti yang kami sampaikan tadi, semakin dekat ke pasar tentu akan semakin mempercepat pemenuhan kita terhadap respon pasar. Simulasi dampak strategis reshoring. Skenario-nya adalah pemindahan 30-40% komponen kritikal ke kawasan ASEAN domestik. Dampak operasionalnya tentu yang pertama terjadi kenaikan procurement cost besar 5-8% karena kita mendekat ke regional sehingga jauh dari pusat yang menyebabkan procurement cost kita tentu akan bertambah. Kemudian penurunan safety stock dan inventory holding cost. Ini cukup positif. Kemudian pengurangan risiko stock out serta penurunan carbon transportation footprint yang tentunya ini akan jadi masalah ketika kita masih berfokus pada global efisiensi sehingga menyebabkan carbon footprint yang cukup tinggi. Dengan adanya proses reshoring ini terjadi diharapkan terjadi penurunan carbon transportation footprint akibat jalur logistik yang mulai diperpendek. Ini adalah matriks konfigurasi. Matriks konfigurasi ini menjelaskan bahwa global sustain mempertahankan cost leadership, namun memperbesar exposure terhadap geopolitik dan carbon regulation. Kemudian regional pivot memang meningkatkan resilient, namun berpotensi menekan pabrik margin jangka pendek. Yang bagus adalah hybrid network. Tabel ini menjelaskan hybrid network muncul sebagai pilihan optimal bagi Astra karena mampu menyeimbangkan biaya yang terkontrol dengan tingkat risiko rendah dan responsivitas yang tinggi. Selanjutnya, hasil dari matriks konfigurasi tadi, kita mengarah pada rekomendasi yang muncul adalah hybrid supply chain. Kenapa? Karena strateginya adalah hybrid supply chain recomposition dengan regional pivot parsial. Dengan langkah implementasi, yang pertama nearshoring komponen critical dan high variability demand. Betul tadi seperti simulasinya tidak semua komponen akan dipindahkan, hanya saja ini berfokus pada critical komponen dan yang memiliki permintaan yang tinggi. Kemudian diversifikasi supplier. Selama ini hanya supplier tunggal, kemudian kita coba diversifikasi menjadi banyak supplier sehingga memudahkan kita
dalam proses pemenuhan. Kemudian investasi digital integration AI dan IoT ini untuk kita berbicara tentang teknologi sehingga input output yang akan keluar nantinya akan terjadi kemudahan kita dalam menganalisa data, ada tersedia dashboard sehingga keputusan diambil bisa lebih baik. Integrasi ESG matrix dalam network design menyisipkan indikator keberlanjutan dalam setiap keputusan desain jaringan. Betul, ESG itu berbicara tentang sustainability dan ini penting bagi Astra International. Yang terakhir adalah model localized resilience architecture. Ini tentunya adalah kombinasi antara global dan lokal seperti yang diungkapkan oleh teori oleh Roland yang berkaitan dengan hubungan antara global dan lokal yang tidak hanya bertumpu pada global efisiensi tapi juga terkait dengan agility, resilient, dan kemampuan adaptasi dari perusahaan itu sendiri. Kesimpulan dan proyeksi masa depan terhadap studi kasus Astra International adalah yang pertama, model global efficiency driven tidak lagi memadai sebagai strategi tunggal. Yang kedua, proyeksi strategi hybrid, cost naik terkendali 3-5%, responsiveness dari resilience naik signifikan, ini cukup baik, carbon footprint turun, dan ESG confidence meningkat, keunggulan kompetitif dari adaptive network configuration pun makin membaik. Nah, ini adalah proyeksi masa depan jika Astra International menerapkan seperti yang kami rekomendasikan. Nah, berikut adalah reflective questions. Yang pertama, apakah global efficiency model telah berakhir? Menurut saya tidak. Modal global efficiency belum berakhir, tetapi tidak lagi sufisien sebagai strategi tunggal. Berkaca dari Astra International, global efficiency harus dipadukan oleh pendekatan-pendekatan lain. Karena global efficiency itu tidak cukup, butuh resilience, butuh agility, butuh adaptability. Kemudian yang kedua, bagaimana ESG mengubah desain supply chain? ESG atau Environmental Social Governance menggeser desain supply chain dari cost driven network menjadi sustainable dan risk aware network. Ini penting karena memang sekarang kita tidak hanya berbicara terkait dengan penurunan cost, tapi terkait dengan keberlanjutan dan kemampuan kita dalam menganalisa atau melihat risiko-risiko yang akan muncul. Yang ketiga, apakah resilience selalu mahal? Tidak selalu. Resilience mahal jika dilihat dari procurement cost saja. Tetapi menjadi rasional jika dihitung secara risiko yang muncul dan dicegah. Dan ini penting sekali untuk sebuah sustainability dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, apa kompetisi manajer SCM masa depan? Menurut saya, ada empat. Yang pertama, system thinking dan network design. Yang kedua, data dan digital capability. Yang ketiga, risk management dan scenario planning. Yang keempat, ESG dan sustainability literasi. Ini penting dan jika dikaitkan dengan Astra Internasional, tentu yang pertama terkait dengan network design, bagaimana pandemik dan geopolitik sangat berpengaruh terhadap sistem supply chain dari Astra International sendiri. Sehingga seorang manajer SCM harus paham terkait dengan sistem thinking dan network design. Begitu juga data digital capability, perkembangan AI yang semakin maju, ini harus diimbangi dengan kemampuan seorang manajer. Tentu risk management dan skenario planning itu penting sekali sebagai seorang manajer. Dan terakhir, ESG, sustainability. Ini yang paling penting bahwa perusahaan itu pasti butuh keberlanjutan dan manajer harus mampu memformulasikan keberlanjutan itu dalam program-program yang dibuat. Demikian presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.